Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak Sapura dimanapun kalian berada. Pada kali ini kita akan memasuki materi baru setelah materi relasi dan fungsi ya. Kita akan memasuki materi baru yaitu tentang persamaan garis lurus ya, tentang persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih itu persamaan garis lurus ya. Yang namanya garis lurus berarti garisnya pasti lurus gitu ya, nggak ada lengkungnya. Nanti kalau pada tingkatan selanjutnya mungkin kalian akan pelajari tentang persamaan garis lengkung dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang kita akan masuki bab baru tentang persamaan garis lurus. Nah, apa sih itu pengertian persamaan garis lurus? Nah, persamaan garis lurus itu adalah suatu fungsi ya, yang apabila kita gambarkan ke dalam bidang kartesius ya, masih ingat ya bidang kartesius atau koordinat kartesius, dia itu nanti akan berbentuk garis lurus ya, nanti dia akan berbentuk tentang garis lurus. Nah, sekarang untuk lebih detailnya kita akan gambar. Ya, kita akan belajar tentang menggambar grafik persamaan garis lurus ya. Nah, menggambar grafik persamaan garis lurus ini dibuat dari, biasanya kalian dikasih itu adalah suatu persamaan ya, persamaan, lalu kalian disuruh menggambarnya. Gimana? Nah, ini persamaan garis lurus, sebuah persamaan garis lurus di PGL ya, Bapak singkat ya, itu adalah persamaan garis lurus. Itu dapat digambarkan grafik garisnya dengan menentukan dua koordinat titik dari persamaan garis tersebut ya. Artinya untuk menggambar suatu garis yang kalian perlukan itu adalah minimal itu ada dua buah titik ya, menentukan dua buah titik. Titik apa? Titik koordinat ya. Nah, caranya gimana caranya? Nah, nanti dari suatu persamaan yang akan kalian diberikan ya, berarti kalian tinggal mengganti nilai X atau Y ya, bebas mengganti nilai X atau Y nya, yaitu dengan suatu bilangan. Nah, biar gampang kita gunakan bilangan bulat. Oke, sehingga diperoleh dua pasangan koordinat titik pada bidang kartesius gitu. Oke, nah gimana ceritanya? Nah, nih Bapak kasih contoh satu ya. Gambarlah grafik garis lurus dari Y sama dengan 2X kurang 7 ya. Nah, caranya menggambar ya, menggambar grafik ini yaitu dengan cara mengganti nilai X atau nilai Y kan, seperti itu. Jadi bebas-bebas saja, yang mana yang mau diganti, si X boleh, si Y juga boleh ya, yang tergantung nanti persamaannya. Kalau mana yang menurut kalian gampang ya, mana yang menurut kalian gampang untuk diganti, itu yang akan kita ganti. Nah, contohnya nih ada Y sama dengan 2E kurang 7. Kira-kira siapa sih yang akan kita ganti? Nah, kita jawab. Pertama kita misalkan ya, misalkan yaitu menggantikan nilai X nya. Nah, itu boleh nilai X, boleh nilai Y yang diganti ya. Kita misalkan X nya yang diganti karena persamaannya berbentuk seperti ini, nanti kita akan gampang mencari nilainya ya. Setelah kita ganti, kita misalkan X nya dengan 0, maka Y nya dapat berapa? Itu pertanyaannya. Nah, nih jika X nya 0, maka persamaannya adalah Y sama dengan 2E kurang 7 kan gitu. Kita ganti X nya dengan 0, jadinya gimana? Nah, berarti Y sama dengan 2 kali 0 dikurangi 7. X nya ini kita ganti dengan 0. Kalau kita misalkan X nya dengan 1, kita ganti X nya dengan 1. Kita ganti X nya dengan 10 yang ini. Nanti 10 misalkan, yang ini kita ganti dengan 10 gitu. Ya, paham ya?
Nah, berarti 2 kali 0 dikurangi tuh 7, 7-nya ini, 2-nya ini. Udah ya? Nah, lanjut. Jadi 2 kali 0 berapa? 7 kan? Berarti ini tinggal negatif tuh 7, tinggal turun saja. Ya. Maka jika X-nya 0, maka Y-nya itu adalah negatif tuh 7. Maka titik koordinatnya itu adalah X-nya 0, Y-nya min 7, 0, min 7. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini baru kita dapat satu buah titik. Tadi Bapak bilang untuk menentukan untuk menggambar suatu garis perlu 2 buah titik. Kita baru punya titik 1. Berarti kita cari lagi 1. Ya, kita misalkan lagi. Ya, kita misalkan lagi. Apa yang kamu mau misalkan? Boleh-boleh saja. Boleh si X, boleh si Y, tapi tidak boleh angka-angka ini lagi. Oke? Tidak boleh angka-angka ini lagi. Cari angka yang lain. Cari yang gampang-gampang saja, jangan yang susah-susah. Nanti susah nanti kita menggambar. Cari yang gampang-gampang. Nah, untuk mencari titik kedua, kita misalkan X-nya boleh sama dengan 1. Tadi kan 0, kita misalkan X-nya 1 boleh. Kalau memisalkan Y-nya juga bisa, bebas-bebas saja. Oke. Nah, misalkan X-nya sama dengan 1, maka dengan cara yang sama, Y sama dengan 2X kurang 7. Ya. Menjadi Y sama dengan 2 kali 1. Ya, X-nya kita ganti dengan 1 kan gitu. Nih. Ya. Dikurangi tuh 7. 2 kali 1 berapa? Ya. Iya, 2. 2 kali 1 2. Dikurangi tuh 7. Maka Y sama dengan 2 kurang 7. Berapa? Negatif 5. Ya. Nah, jadi koordinat titiknya berapa? Ya, koordinat titiknya itu adalah 1, negatif 5. Ini X-nya, ini Y-nya. Ini juga sama, ini X-nya, ini Y-nya. Oke, bisa dipahami ya. Berarti sekarang kita sudah punya 2 buah titik. Berarti kita sudah bisa gambar. Gimana gambarnya? Nah, maka grafiknya kita gambar seperti itu. Nanti sesuaikan titiknya ya, gambarnya. Ini karena Bapak tahu apa namanya. Ini nanti sesuaikan garisnya maksudnya. Oke. Nah, kita gambar koordinat 0, min 7. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Ya. Nah, kita gambar titiknya 0, min 7. Nah, di sini 0, di sini 1, kita anggap 1 ya. Terus di sini negatif 7, di sini negatif 5 dan seterusnya. Nanti buat gambar yang bagus dari min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya ya. Bapak hanya singkat saja ini. 0, min 7 berarti X-nya 0, Y-nya itu adalah min 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sekitaran di sini ya, sekitaran di sini. Nah, sekitaran di situ. Berarti itu adalah titik 0, min 7. Titik kedua. Nah, yaitu 1, min 5. X-nya 1, Y-nya min 5. Nah, ini dia. Nah, itu seputaran kira-kira di sana ya. Kemudian dari titik-titik koordinat ini barulah kita tarik garis pakai penggaris. Oke. Ya, begitu jadinya. Dah, inilah yang disebut dengan garis Y sama dengan 2X kurang 7. Oke, bisa dipahami itu? Ya, semoga nanti kalau kesulitan bisa kita sharing nanti lagi ya. Nah, contoh selanjutnya Bapak kasih 2 buah contoh ya. Nah, ini misalkan beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan 2X kurang 7 nih. Nah, sekarang ini gambarlah grafik garis dari 4X tambah 3Y sama dengan 12. Itu misalkan ya. Yuk kita gambar. Caranya gimana? Caranya sama dengan yang tadi, memisalkan
si X atau si Y, bebas-bebas saja, tergantung, pokoknya pilih yang paling gampang menurut kalian ya. Nah, jawab. Bapak gampang kan, misalkan X nya sama dengan 0. Kenapa? Karena 4 kali 0 pastinya akan 0 kan gitu ya, berarti sedikit hitung-hitungan kita itu. Memilih angkanya harus tepat. X sama dengan 0, maka 4X tambah 3Y sama dengan 12. Lalu kita ganti nilai X nya kan gitu. Nah, menjadi gimana? 4 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 12. Nih 0 lewat ini ya. Ini 4 nya, X nya kita ganti dengan 0, 3Y ini dia, dan 12 ini dia. Maka 4 kali 0 berapa? Ya 0 ya, jadi yang ditambah 3Y sama dengan 12. Maka 3Y sama dengan 12 nih, 0 tambah 3Y kan hilang 0-nya, berarti 3Y sama dengan 12. Maka 3 kali berapa sama dengan 12 gitu bunyinya nih. 3Y sama dengan 12 itu 3 kali berapa sama dengan 12 ya. Nah, jadi Y sama dengan perkalian, kita suruh 3-nya nyebrang menjadi pembagian. Kalau kamu mengerti apa yang Bapak katakan barusan, 3 kali berapa sama dengan 12, pasti sudah dapat jawabannya ya. Gimana caranya? Yaitu 12 dibagi 3, maka Y sama dengan 4 ya. Nih perhatikan, udah. Nah, jadi jika X nya 0 maka Y nya 4 kan itu. Nah, maka titik koordinatnya adalah 0,4. Bisa dipahami ya. Baru berapa kita punya titik? Ya 1. Berapa yang kita perlukan titiknya untuk menggambar suatu garis? Ya, kita perlu 2 buah titik, berarti kurang lagi 1. Nah, dengan cara yang sama kita misalkan lagi siapa? Nah, misalkan Y-nya yang 0, boleh-boleh saja. Kalau mau misalkan X-nya sama dengan 1 lagi, boleh, silakan, bebas. Pak, misalkan Y-nya yang 0, maka 4X tambah 3Y sama dengan 12. Ya. 4X tambah 3 kali, nah ini Y-nya sama dengan 0, maka Y-nya ini kita ganti dengan 0, berarti 3 kali 0 tambah 12. 4X tambah 3 kali 0 sama dengan 12. 3 kali 0 kan 0 nanti ya. Nah, 4X ditambah 0, 3 kali 0 kan 0. Ini tetap nih sama dengan 12. Maka 4X itu sama dengan 12. Bunyinya 4 kali berapa sama dengan 12? Ya, 4 kali berapa perkalian, kita suruh X-nya 4-nya kita suruh nyebrang, akan menjadi pembagian. Kalau 4 kali berapa sama dengan 12, ya kalian sudah tahu jawabannya. Maka X sama dengan 12 dibagi 4. Maka X sama dengan 3. Jadi jika Y-nya 0 maka X-nya 3. Maka titik koordinatnya adalah, jangan terbalik ya, X tetap di depan nih kayak ini. X nih, Y-nya ini ya. Maka X-nya titik koordinatnya itu adalah 3. Nih 3, Y-nya itu adalah 0. Bisa dipahami ya. Nah, itu gambar grafiknya. Nah, sekarang kita sudah punya bekal nih, 2 buah titik. Baru kita gambar grafiknya. Grafiknya, titik yang kita temukan tadi adalah 0,4 dan 3,0. Sekarang kita gambar. Nah, buat grafiknya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, kan gitu. 0,4. Nah, dan 3,0 kita buat. Nah itu ya. Ini misalkan di sini 4, di sini 3 ya. Titik 0,4. Nah, itu di sini berarti X-nya 0, Y-nya yang 4 ya. X-nya 0, Y-nya 4, naik dia ke sana.
terus 3 dan 3,0 ya. X-nya 3 berarti jalan 1 2 3 gitu ya. 0 berarti tidak naik, tidak turun ya, berarti tetap di sana. Berarti di sini dan di sini. Oke. Nah, sekarang kita gambar garisnya, kan sudah dua buah titik kita punya, tinggal kita tarik garis. Ya, jadinya begitu. Nah, inilah garis yang disebut dengan 4x tambah 3y sama dengan 12. Nah, sampai di sana paham ya? Nah, itu saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang gradien. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan rajin-rajin cuci tangan. Om Santi 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 Om.